Siapa yang akan memimpin? Ya. Siapa? Tadi ada suara. Maria Rosaria, oke. Baik, selamat siang Bu Hani dan teman-teman. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Doa akan saya bawakan secara Katolik, bagi yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Maria Rosaria, panggilannya? Rosa, Bu. Rosa, oke. Belum hafal nih Ibu ya. Pelan-pelan. Baik, hari ini kita akan memperhatikan dan merespon presentasi dari 3 kelompok teori belajar kognitif ya. Apakah ketiga kelompok ini sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah kelompok model pemrosesan informasi ya. Oke. Silakan. Baik, selamat siang Bu Hanik dan teman-teman. Sebelumnya, Satya akan men-share screen-kan hasil diskusi kelompok kami. Ya, Silakan Satya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang model pemrosesan informasi. Sebelumnya saya perkenalkan kelompok dulu. Saya Maria Rosaria Kristi dengan NIM 201414042. Selanjutnya. Saya Sarah Sarita Agustin, NIM 201414048. Saya Andrea Satya Bangganisa, NIM 214144057. Saya Katrina Nurisha Lenarto dengan NIM 201414059. Baik, selanjutnya akan dimulai oleh Sarah. Silahkan Sarah. Ya, baik. Satya, tolong Satya. Di slide pertama ini kita akan mengetahui pengertian dari model pembelajaran pemrosesan informasi. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu model pemrosesan informasi itu apa sih? Jadi model pemrosesan informasi itu merupakan proses bagaimana otak manusia mengubah informasi sensorik melalui indera. Jadi secara singkat prosesnya, otak manusia itu akan menerima input, kemudian diproses di otak, kemudian akan mengeluarkan output seperti itu. Nah, inputnya itu apa sih? Inputnya itu berupa panca indera kita ketika kita mendengar, ketika kita melihat, itu merupakan sebuah input. Kemudian setelah diproses akan mengeluarkan output. Outputnya itu berupa apa? Ketika kita berbicara, ketika kita bergerak, ketika kita menulis, itu merupakan suatu outputnya. Kemudian kembali lagi ke slide, kita lihat model pembelajaran pemrosesan informasi merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan, proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Jadi hakikatnya model pembelajaran informasi ini didasarkan pada teori belajar kognitif. Nah, kita perlu tahu nih teman-teman, teori belajar kognitif itu apa? Jadi pembelajaran kognitif itu merupakan aktivitas
proses belajar internal yang terdiri dari beberapa proses. Ada pemahaman, ada mengingat, ada problem solving, ada analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang mengibaratkan bahwa teori kognitif ini ibarat komputer, kita menerima input, mengolah, kemudian kita akan menghasilkan suatu hasil akhir. Nah, pemrosesan informasi ini menunjuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulus dari lingkungan, mengorganisasi data, kemudian memecahkan masalah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa mengenai tokoh dari model pembelajaran informasi ini. Ya, baik. Karena kita kan akan belajar model pembelajaran pemrosesan informasi. Nah, seorang tokoh yang menemukan terkait hal tersebut yaitu Robert William Gagne. Beliau merupakan Dibacanya Gagne. Oh, Gagne. Iya. Ya, Robert William Gagne. Beliau merupakan psikolog pendidikan asal Amerika yang terkenal dengan penelitiannya di kondisi pembelajaran. Beliau lahir yaitu di Andover Utara, Massachusetts pada 21 Agustus 1916. Pendidikan beliau yaitu memperoleh gelar AB dari Yale University pada tahun 1937, memperoleh gelar PhD dari Brown University dalam bidang psikolog pada tahun 1940. Lalu karyanya yaitu Instructional System Design. Yang kedua, The Condition of Learning tahun 1965, dan yang ketiga yaitu Principle of Instructional Design. Lalu ketiga karyanya tersebut telah mendominasi bagaimana melaksanakan pengajaran untuk berbagai topik pelajaran di sekolah. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya ada proses pembelajaran model pemrosesan informasi. Jadi di awal para siswa itu mendapat motivasi. Setelah motivasi itu diberikan, mereka akan melalui pemahaman. Setelah pemahaman akan memperoleh suatu materi. Setelah itu akan memperoleh penahanan. Penahanan ini setelah memperoleh penahanan ini, kemudian para mahasiswa itu diberikan untuk mengingat kembali apa yang telah diberikan. Setelah itu ada generalisasi, perlakuan, dan yang terakhir adalah umpan balik. Selanjutnya model pemrosesan informasi. Pada hakikatnya, model pemrosesan dengan pemrosesan informasi didasarkan pada teori belajar kognitif. Model pembelajaran tersebut berorientasi pada kemampuan siswa untuk memproses informasi dan sistem yang dapat memperbaiki kemampuan belajar siswa. Proses informasi juga menunjukkan kepada cara-cara menerima stimulus, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Selanjutnya ada proses internal, proses informasi. Yang pertama adalah encoding, adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Sistem syaraf menggunakan kode internal yang mempresentasikan stimulus eksternal. Dengan cara ini, representasi objek atau kejadian eksternal dikodekan menjadi informasi internal dan siap disimpan. Yang kedua ada storage, adalah informasi yang diambilkan dari memori jangka pendek, kemudian diteruskan untuk diproses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Namun tidak semua informasi dari memori jangka pendek ini dapat disimpan. Kunci penting dalam penyimpanan di memori jangka panjang adalah adanya motivasi untuk mendorong adanya latihan berulang-ulang akan hal dari memori jangka pendek tersebut. Yang ketiga adalah retrieval, yaitu hasil akhir dari proses memori, mengacu pada pemanfaatan informasi yang disimpan agar dapat diambil kembali. Informasi yang disimpan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diperoleh karena secara teoritis informasi yang disimpan tersedia, tetapi tidak selalu mudah untuk menggunakan dan menempatkannya.
Selanjutnya ada asumsi dalam teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi berikut, yaitu antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, ada stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi. Dari ketiga asumsi tadi dikembangkan teori tentang komponen, yaitu komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan informasi atau proses kontrol. Komponen-komponen pemrosesan informasi dipilih berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama sensor reseptor. Sensor reseptor adalah sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam sensor reseptor, informasi ditangkap dalam bentuk asli. Informasi hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan mudah terganggu atau berganti. Yang kedua ada working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang mendapat perhatian individu. Perhatian dipengaruhi oleh persepsi. Karakteristik working memory adalah memiliki kapasitas terbatas. Informasi hanya mampu bertahan 15 detik jika tidak diadakan pengulangan. Dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Artinya, agar informasi dapat bertahan dalam working memory, upayakan jumlah informasi tidak melebihi kapasitas di samping melakukan pengulangan. Yang ketiga adalah long-term memory. Long-term memory diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, mempunyai kapasitas terbatas, dan bahwa sekali informasi disimpan di dalam long-term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Sedangkan lupa adalah proses gagalnya memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Tennyson mengemukakan proses penyimpanan informasi merupakan proses mengasimilisasikan pengetahuan baru pada pengetahuan yang telah dimiliki, yang selanjutnya berfungsi sebagai pengetahuan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke tahapan pemrosesan informasi. Tahap yang pertama, rangsangan yang diterima oleh panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf dan akan diproses sebagai sebuah informasi. Informasi yang masuk ke sistem melalui sensory memory atau memori sensorik hanya disimpan dalam periode waktu yang terbatas, yaitu sangat sebentar sekali. Lalu di tahapan yang kedua, informasi dipilih secara selektif. Ada yang dibuang, terus ada yang disimpan di memori jangka pendek, dan ada juga yang disimpan di memori jangka panjang. Pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir secara sadar. Lalu yang tahapan terakhir, memori-memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan sebuah pengolahan yang secara potensial kapasitasnya tidak terbatas sehingga dapat menampung ingatan yang dimiliki sebelumnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kami menyediakan sebuah bagan. Dapat dilihat di situ, stimulus atau rangsangan yang berasal dari luar lingkungan akan diterima oleh panca indera dan akan masuk ke sensory memory atau memori sensorik. Informasi yang berada di sensory memory hanya bertahan 0,5 detik sampai 3 detik saja dengan kapasitas 7 plus minus 2 unit. Jika informasi ini tidak diperhatikan, tidak diproses lagi, maka informasi dapat dilupakan. Lalu, jika seseorang memberikan suatu perhatian terhadap informasi tersebut, maka informasi tersebut akan masuk ke working memory atau short term memory. Informasi yang berada di working memory dapat diingat dengan durasi 5-15 detik dengan kapasitas 7 plus minus 2 chunk. Jika informasi yang berada di working memory ini tidak dilakukan pengulangan atau rehearsal, maka informasi tersebut dapat dilupakan. Sehingga untuk mengingat informasi yang telah didapat, kita harus melakukan beberapa kali pengulangan agar informasi tersebut tidak dapat hilang. Lalu informasi yang berada di short term memory akan dibawa ke long term memory dengan proses encoding. Di proses ini, informasi akan berpindah dari short term memory ke long term memory.
Informasi yang berada di long term memory itu bersifatnya berdurasi permanen dan kapasitasnya tak terbatas. Namun, jika sebuah informasi tersebut tidak dilakukan pengulangan encoding, retrieval, dan rehearsal, maka informasi itu seiring berjalannya waktu, informasi tersebut dapat hilang. Untuk memberikan sebuah respon atau sebuah output dari informasi yang telah kita dapat, kita melakukan tahap retrieval, yaitu pemindahan informasi dari long term memory agar diproses kembali. Begitu. Nah, di short term memory dan long term memory, arus lalu lintas informasi diatur oleh central executive dan disimpan di episodic buffer. Di episodic buffer ini mengatur dua jenis informasi, yaitu ada phonological loop, informasi yang berkaitan dengan lisan, suara, maupun tulisan, dan informasi visual spatial sketchpad, yaitu informasi yang berkaitan dengan visual, gambar, bentuk, warna, ruang, atau spasial. Nah, di long term memory ini ada dua jenis informasi yang disimpan, yaitu eksplisit atau deklaratif dan implisit atau non-deklaratif. Informasi eksplisit itu bisa dibilang kita bersifat secara sadar. Nah, apa itu sadar? Nah, kita langsung ke contohnya. Ada yang pertama, informasi semantik atau fakta. Jadi misalkan kita mengingat tentang ibu kota negara, atau negara-negara yang ada di dunia, atau nama-nama jalan di satu kota, itu masuk ke informasi yang semantik. Lalu untuk informasi yang kedua, ada periodik atau kejadian. Nah, misalkan kita mengingat, kita baru selesai kuliah apa pagi ini, atau acara ulang tahun kita seminggu yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis informasi yang kedua adalah implisit yang bersifat di bawah sadar. Nah, maksud di bawah sadar ini langsung kita ke contohnya saja. Yang pertama ada prosedural. Di informasi prosedural ini, contohnya misalkan kita mau menaiki sepeda. Kita kan tidak tahu secara persis seberapa keras kita harus mengayuh, lalu berapa kemiringan stangnya. Tapi kalau kita lakukan, kita bisa untuk menaiki sepeda tersebut. Dengan demikian, itu dimasuk ke informasi implisit. Itu ada yang kedua, itu priming. Priming itu kejadian di masa lalu dapat mempengaruhi masa sekarang. Misalkan kita sedang di kebun binatang, kita melihat seekor kijang. Tak lama kemudian, teman kita sedang berbicara mengenai mobil kijang. Nah, mungkin kalau kita tidak tahu apa itu konteksnya, maka kita akan berpikiran bahwa kijang itu adalah kijang yang kita temui di kebun binatang. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan ke Sarah. Ya, yang selanjutnya di pembelajaran model informasi ini ada 9 langkah yang harus diperhatikan guru ketika berada di kelas. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas belajar. Baru setelah itu menyampaikan isi pembelajaran, kemudian memberikan bimbingan. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan kepada peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan ke peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu implementasinya, yaitu ketika seorang guru memberikan penjelasan tentang suatu materi, di situ kami memberi contoh yaitu mengenai materi geometri. Jika siswa hanya melihat tanpa memperhatikan, maka penjelasan tersebut tidak dapat ia ingat kembali, yang merupakan tahap sensori memori atau sensori reseptor. Lalu, jika siswa yang memperhatikan akan mengingat sedikit dari penjelasan tersebut, merupakan tahap working memory. Kemudian, guru tersebut memberikan tugas kepada siswa yang berkaitan dengan penjelasan materi tersebut. Secara tidak langsung, siswa tersebut akan melakukan pengulangan terhadap materi yang sudah guru tersebut jelaskan sebelumnya, yang termasuk dalam tahap rehearsal. Kemudian siswa
yang tidak mengerjakan meskipun ia memperhatikan tidak akan mengingat penjelasan materi tersebut dengan baik. Dengan adanya pengulangan dengan seperti latihan, kuis, dan lain-lain, siswa akan lebih memahami materi dengan baik, yang merupakan pengulangan tahap encoding. Lalu yang terakhir, ketika ulangan, maka siswa akan mengingat kembali apa yang sudah ia pelajari pada sebelumnya, yang merupakan tahap retrieving. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok pemrosesan informasi. Nah, ini merupakan bagian yang cukup penting dan harus diketahui, sehingga kenapa kok mungkin banyak perkuliahan yang modelnya presentasi ya? Banyak nggak sih yang kalian alami? Halo? Atau hanya mata kuliah Ibu aja? Banyak, Bu. Banyak ya. Nah, itu kenapa modelnya seperti itu? Karena kalau misalkan modelnya ceramah, itu nanti kalian tidak akan memproses. Ingat tadi itu, kalau misalkan kalian hanya mendengar, yang senang mendengar, kan gaya belajarnya beda-beda tuh ya. Nah, yang senang mendengar akan bisa mendengar enak, tapi kemampuan mendengar itu yakinlah, itu hanya berapa menit ya. Itu pun hanya akan tersimpan di short term memory berapa detik tadi. Cepet banget kan? Nah, cepet hilang ya. Maka kalau ada orang bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu benar. Apalagi kalau nggak ada motivasi, tidak tertarik, kan tadi ada persepsi juga ya. Nah, kayak gitu. Jadi, kenapa model presentasi? Karena mungkin awalnya kalian terpaksa, ya kan? Terpaksa melakukan. Terpaksa harus mencari bahan, terpaksa harus membuat intisarinya apa, membuat PPT yang menarik supaya apa? Teman-teman memperhatikan ya kan? Supaya ada kesan-kesan yang ditangkap sehingga itu memotivasi menyimpan informasinya. Nah, itu pentingnya ya. Jadi kalian mempelajari pemrosesan informasi ini, harapan Ibu juga kalian gunakan dalam proses kalian belajar karena sebegitu pentingnya pemrosesan informasi itu. Karena kalau itu tidak ada pengulangan, kenapa harus diulang ya? Kalau nggak diulang nanti hilang ya kan? Tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman. Jadi kalau itu tidak diulang ya akan hilang. Maka kan sering dikatakan oleh guru, nanti di rumah dipelajari lagi. Aduh, belajar males banget gitu ya. Nah, tapi mungkin dengan tahu teori ini kalian jadi tahu, oh memang harus diulang. Entah caranya bagaimana, tetap harus dilakukan. Mungkin tadi ada yang mungkin ditulis ya kan, atau secara visual. Kalau visual ya ini presentasi ini bagus, bisa untuk belajar secara visual. Kalau yang senang mendengarkan ya mungkin presentasinya tapi didengerin aja, nggak dilihat gitu ya. Jadi itu presentasi itu sudah ada visualnya, sudah ada audionya. Itu cara yang cukup komplit untuk memfasilitasi proses pemrosesan informasi tadi. Kemudian tadi ada kata working memory, ya. Jadi memori kita yang sekarang ini bekerja, yang sekarang ini sedang dilakukan, pasti hanya satu hal, karena terbatas kan tadi dikatakan, hanya satu hal. Oleh sebab itu seringkali guru kan kalau misalkan sekarang lagi pelajaran matematika, kalian sedang mengerjakan PR fisika, pasti ditegur kan? Ya enggak? Sering kejadian tuh dulu ya SMA ya. Kalau kuliah sekarang mungkin susah ketahuannya karena daring ya. Tapi itu kenapa? Kenapa? Karena memori kita terbatas, hanya satu hal saja. Jadi kalau kita bilang, saya multitasking kok Bu, saya bisa buka semuanya. 1, 2, 3 tugas sekaligus saya kerjakan bersama-sama. No, itu bohong. Ada teorinya, ya kan?
Ada teorinya, working memory itu terbatas. Jadi kalau kalian membuka 3, pasti yang nyantel, yang masuk itu hanya 1. Kalaupun 3-tiganya seolah-olah selesai, tapi itu yang masuk di memori kalian itu hanya 1. Ya, atau sedikit-sedikit, tapi jadinya nggak masuk semuanya. Gitu. Maka oleh sebab itu kita harus fokus ketika kita sedang belajar sesuatu. Misalnya sekarang ini, mungkin ada PR untuk mata kuliah nanti. Ya, it's okay. Itu nanti gitu ya. Sekarang coba fokuskan pada hal ini. Karena ini penting untuk memproses apa yang kalian punya, ya. Setelah kalian tahu teorinya, kalian pasti nggak akan main-main dengan working memory itu. Sekalipun itu mungkin hanya sambil sosmedan, ya. Sambil, tapi kan itu sesuatu yang lain juga. Nah, itu nanti juga akan mengganggu salah satunya. Misal, jawab sosmednya telat atau merespon kuliahnya yang telat, ya. Jadi seperti itu. Kita mesti setelah tahu ini, Ibu harapkan ya kalian memang sungguh-sungguh selalu berusaha fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan. Kemudian tadi long term memory, bagus sekali kelompok ini mengupasnya ya. Long term memory itu bisa aja lupa, gagal diingat ya. Tadi ada kata lupa kan. Kenapa kok kita bisa lupa? Padahal kita sudah mempelajarinya. Kenapa? Waktu mempelajarinya, proses waktu kita belajar itu mungkin tidak rapi menatanya. Sehingga ketika dipanggil kembali, mau di retrieval tadi, dipanggil kembali dia nggak muncul. Ya, kadang-kadang kan ada tuh model SKS ya, sistem kebut semalam. Itu ada nggak angkatan ini? Mau ujian, dikebut gitu. Pasti itu ada yang nyantol sih. Tapi kan tersimpannya cuma sebentar. Jadi ya, dan menatanya kan nggak karu-karuan karena ngebut ya. Sehingga waktu dipanggil kembali ketika dibutuhkan, ya nggak semuanya bisa datang begitu. Mungkin hanya 1 atau informasinya nggak lengkap. Oh, itu ada di halaman yang itu tuh. Ingat aku, halaman 9 di bagian buku yang sebelah sini nih. Tapi isinya apa? Nggak tahu gitu ya. Karena menatanya nggak komplit ya. Maka itu perlunya kita sungguh-sungguh memproses informasi yang kita peroleh supaya informasi yang kita peroleh itu dapat diorganisir dengan baik di long term memory kita. Nah, mungkin sudah cukup bagus contohnya tadi, tapi perlu ditambah dengan contoh dalam pembelajaran. Ya. Contoh dalam pembelajaran itu lalu bagaimana? Tadi kan masih teori ya, misalnya guru harusnya memberikan motivasi ya awalnya. Mungkin bisa kalian contoh misalnya pembelajaran apa, kalian bisa pilih pembelajaran matematika apa, lalu motivasinya apa tuh yang diberikan ya, karena mengingat anak-anak sekarang ini apalagi daring ini agak susah ya membangun motivasi untuk belajar matematika, terutama kalau mereka nggak suka matematika. Kalau yang suka gampang ya, yuk belajar matematika. Iya, asik matematika sekarang gitu ya. Tapi kalau yang nggak suka, aduh matematika lagi. Gitu. Nah, bagaimana itu? Memotivasinya bagaimana itu? Kalian beri contoh ya. Cukup jelas ya? Ya, jadi yang tadi dikatakan implementasi, nah implementasinya diberikan satu contoh yang konkret. Ada pembelajaran apa, tahap-tahapnya seperti itu tuh melakukannya bagaimana. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah men-sharingkan hasil belajarnya tentang pemrosesan informasi. Kita akan lanjut dengan metakognisi. Wah, ini lebih mantap lagi nih ya. Kelompok metakognisi, silakan. Iya Bu, saya izin untuk share screen. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat?
Sudah terlihat jelas? Mungkin dibantu perkenalannya nama panggilan ya. Oke, baik Bu. Saya yang akan membuka. Baik, silakan. Oke, selamat siang Bu Hanik dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metakognisi. Nama-nama dari kelompok 6 yang pertama Marcus Wilmarch Apunasa, biasa dipanggil Willy. Yang kedua Melania Taradiva Tiara Sastri, biasa disapa Ara. Yang ketiga Baselius Marestino Kevin Pedo, biasa disapa Kevin. Terus saya sendiri Maria Angelina Awo, biasa disapa Angel. Yang berikutnya pengertian dari metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran, keyakinan, dan pengetahuan seseorang tentang proses dan cara berpikir pada hal-hal yang mereka lakukan sendiri, sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Adapun metakognisi didefinisikan oleh beberapa para ahli. Yang pertama menurut Wilson dan David pada tahun 2004, metakognisi adalah suatu kesadaran peserta didik atau awareness seperti atau konsiderasi Zakaria pada tahun 2015. Metakognisi adalah pengetahuan seseorang tentang sistem kognitifnya, berpikir seseorang tentang berpikirnya, dan keterampilan esensial seseorang dalam belajar untuk belajar. Yang ketiga, menurut Herman dan Suryadi, pada tahun 2008, metakognisi merupakan kesadaran seseorang tentang proses berpikirnya pada saat melakukan tugas tertentu, kemudian menggunakan kesadarannya untuk mengontrol apa yang dilakukannya. Selain ketiganya, ada juga menurut Desmita pada tahun 2009, dan menurut Orman. Kurang dan lebihnya, definisi dari metakognisi sama. Yang berikutnya, istilah metakognisi. Istilah metakognisi sendiri pertama kali dikenalkan oleh John Flavel pada tahun 1976. Ia adalah seorang psikolog dari Universitas Stanford. Menurutnya, metakognisi merupakan pemikiran tentang pemikiran atau thinking about thinking, atau pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya, one's knowledge concerning one's own cognitive process. Kata metakognisi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu meta dan kognisi. Meta artinya setelah, melebihi, atau di atas. Sedangkan kognisi adalah mencakup keterampilan yang berhubungan dengan proses berpikir. Willy. Selanjutnya, pengetahuan metakognisi. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses kognitif, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif. Pengetahuan metakognitif terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif mengacu kepada pengetahuan tentang fakta dan konsep-konsep yang dimiliki seseorang. Yang kedua, pengetahuan prosedural
pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana melakukan langkah-langkah atau strategi dalam suatu proses pemecahan masalah. Yang ketiga, pengetahuan kondisional mengacu pada kesadaran seseorang akan kondisi yang mempengaruhi dirinya dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, pengalaman metakognisi. Pengalaman atau regulasi metakognisi adalah pengaturan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dalam mengontrol kegiatan belajarnya. Pengalaman metakognisi terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama proses perencanaan, merupakan keputusan tentang beberapa banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, proses pemantauan, yaitu kesadaran langsung tentang bagaimana kita melakukan suatu aktivitas kognitif. Yang ketiga, proses evaluasi. Proses evaluasi ini memuat pengambilan keputusan tentang proses yang dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran. Yang berikut, indikator metakognisi. Adapun indikator dari komponen metakognisi yaitu yang pertama, indikator perencanaan, yaitu menentukan informasi awal dan petunjuk awal yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan atau menyusun hal-hal yang harus dilakukan, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan, dan memastikan kesesuaian informasi dengan permasalahan. Yang kedua, indikator pemantauan, yaitu mengatur setiap langkah berjalan dengan baik, menganalisa informasi yang penting untuk diingat, memutuskan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya, apakah perlu terjadi perubahan atau pindah pada petunjuk lain, dan memutuskan langkah yang harus dilakukan jika menemui kendala. Yang ketiga, indikator penilaian, yaitu memeriksa kembali setiap langkah-langkah telah berjalan dengan baik, memeriksa kembali apakah diperlukan pertimbangan khusus lain dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, memperkirakan kemungkinan cara lain yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan memperkirakan kemungkinan penggunaan strategi yang telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lain. Menurut Schwartz dan Perkins pada tahun 2012, kemampuan metakognisi seseorang terdiri dari beberapa tingkat. Yang pertama, tacit use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tanpa berpikir tentang keputusan tersebut. Dalam hal ini, siswa menerapkan strategi atau keterampilan tanpa kesadaran khusus atau melalui coba-coba dan asal menjawab dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, aware use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan kesadaran siswa mengenai apa dan mengapa siswa melakukan pemikiran tersebut. Dalam hal ini, siswa menyadari bahwa dirinya harus menggunakan suatu langkah penyelesaian masalah dengan memberikan penjelasan mengenai alasan pemilihan langkah tersebut. Yang ketiga, strategi use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan individu dalam proses berpikirnya secara sadar dengan menggunakan strategi-strategi khusus yang dapat meningkatkan ketepatan berpikirnya. Dalam hal ini, siswa sadar dan mampu menyeleksi strategi atau keterampilan khusus untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, reflective use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan refleksi individu dalam proses berpikirnya sebelum dan sesudah atau bahkan selama proses berlangsung dengan mempertimbangkan kelanjutan dan perbaikan hasil pemikirannya. Dalam hal ini, siswa menyadari dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah pembelajaran metakognisi. Menurut Apriani pada tahun 2012,
Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode metakognisi adalah sebagai berikut. 1. Tahap diskusi awal atau introductory discussion. Tahap diskusi awal sendiri dimulai dengan guru menjelaskan tujuan tentang topik yang akan dipelajari. Kemudian siswa ajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah guru siapkan di dalam bahan ajar tersebut. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat memahami uraian materi dan sadar apa yang dilakukan, bagaimana dan bagian mana yang belum dipahami, serta upaya untuk mencapai atau menemukan solusinya. Yang kedua, tahap kerja mandiri atau individu. Tahap kerja mandiri dimulai dengan siswa diberikan persoalan topik yang sama dan diselesaikan secara individual. Tugas guru adalah berkeliling dan memberikan timbal balik secara individual kepada siswa. Guru membantu mengawasi pola pikir siswa dan tidak hanya memberikan jawaban untuk pertanyaan yang salah dijawab oleh siswa, namun juga menuntun dengan berbagai cara agar siswa dapat menemukan jawabannya sendiri. Yang ketiga, tahap penyimpulan. Tahap penyimpulan dilakukan oleh siswa sendiri dan merupakan rekapitulasi dari yang telah dilakukan di kelas. Siswa menyimpulkan sendiri dan guru menuntun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Seperti contoh pertanyaannya yaitu apa yang sudah kita pelajari hari ini dan apa yang dipahami oleh siswa tersebut sendiri. Selanjutnya, penerapan metakognisi dalam pembelajaran. Metakognisi sendiri adalah bagian dari proses berpikir kritis. Kita mempertanyakan cara berpikir kita, kebenaran logikanya, serta kelurusan proses berpikir kita. Proses pembelajaran, kita sudah menerapkan metakognisi itu sendiri. Jadi metakognisi ini secara tidak sadar kita telah menerapkannya dalam proses belajar kita setiap hari. Misalnya dalam pembelajaran matematika, kita mempertanyakan bagaimana hasil dari suatu permasalahan tersebut itu didapat. Nah, kita menguraikan cara-cara untuk mendapatkan hasil tersebut. Hal itu dapat termasuk dalam bagian metakognisi sendiri. Selanjutnya ada link YouTube untuk pembelajaran. Saya akan stop share dulu untuk membuka YouTube. Apakah suaranya terdengar? Ya, Terdengar. Terdengar. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai metakognisi. Sebelumnya, teman-teman udah tahu atau udah pernah dengar belum apa itu metakognisi? Mungkin ada teman-teman yang udah pernah tahu, ada juga yang belum tahu ya. Mari kita simak aja yuk. Sebelum ke metakognisi, teman-teman perlu tahu dulu nih apa itu kognisi. Kognisi adalah seluruh proses di mana hal-hal yang diterima oleh panca indera diubah, dimaknai, disimpan, dan digunakan. Lalu, apa sih itu metakognisi? Yuk, kita simak terus videonya. Menurut Brown, metakognisi adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran, dan kendali proses berpikir yang dipelajari individu. Sedangkan menurut Flavel, metakognisi adalah pengetahuan individu tentang kognisinya. Nah, menurut Solso dan kawan-kawan, metakognisi merupakan bagian dari kemampuan monitor diri terhadap pengetahuan pribadi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa metakognisi adalah kesadaran dan kemampuan pikirnya. Lalu apa sih
bedanya kognisi dengan metakognisi? Yuk kita simak. Kegiatan seperti membaca, menghitung, dan mengerjakan tugas merupakan bagian dari proses kognitif. Sedangkan bagaimana cara menghitung, memilih cara pengerjaan, menggunakan rumus apa, dan mengatur waktu merupakan bagian dari metakognisi. Sekarang mari kita lanjutkan materi kita ke komponen metakognisi. Teman-teman, metakognisi ini punya dua komponen, yaitu knowledge about cognition dan regulation of cognition. Knowledge about cognition ini ialah kesadaran seseorang tentang apa yang sesungguhnya diketahuinya. Komponen pertama ini yaitu declarative knowledge, procedural knowledge, dan conditional knowledge. Declarative knowledge itu apa sih? Declarative knowledge adalah pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar, serta strategi, keterampilan, dan sumber-sumber belajar yang dibutuhkan untuk keperluan belajar. Nah, kalau procedural knowledge adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Nah, kalau conditional knowledge ini adalah pengetahuan perihal kapan dan mengapa. Komponen kedua ialah regulation of cognition, yaitu bagaimana seseorang mengatur aktivitas kognisinya secara efektif. Nah, dalam regulation of cognition ini terdapat 3 hal, yaitu planning, monitoring, dan evaluating. Planning adalah membangun suatu rencana bertindak. Contohnya saat kita merencanakan waktu, tempat, serta strategi. Selanjutnya, monitoring ialah mempertahankan. Dalam monitoring ini memerlukan pertanyaan seperti apakah sudah tepat, apakah sudah benar. Selanjutnya, evaluating atau penilaian. Dalam evaluating ini menimbulkan beberapa pertanyaan seperti seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, ada contoh kasus nih. Misalnya ada seorang murid yang akan menghadapi ujian. Maka proses kognisi dan metakognisi yang terjadi adalah belajar, latihan soal, menghitung merupakan bagian dari kognisi. Sedangkan mengatur waktu kapan belajar, mengatur strategi merupakan metakognisi. Selanjutnya, gimana sih cara meningkatkan metakognisi kita? Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga pemaparan tadi bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman dan Ibu, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok metakognisi. Ya, mungkin yang kedua tadi sebenarnya mempresentasikan juga yang tentang metakognisi itu apa gitu ya, hanya dengan cara yang berbeda. Dengan 2 macam presentasi ini, Ibu berharap teman-teman menjadi lebih paham ya perbedaan antara kognisi dan metakognisi. Jadi bahasa yang lebih mudah itu berpikir bagaimana berpikir. Ya. Jadi semacam misalnya kalian menyelesaikan suatu proses problem solving yang mungkin udah sering. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kalian sudah menggunakan, hanya kalian mungkin belum tahu bahwa itu namanya metakognisi. Ya. Jadi misalnya kalau ditanya langsung jawab. Ada tuh ya kalau di kelas. Kalau di Zoom kayaknya jarang ya. Kalau ditanya itu jawabnya lama gitu ya. Tunggu-tungguan siapa yang mau jawab gitu kan. Tapi kalau di kelas kadang-kadang lebih spontan ya. Jadi kalau ada dosen bertanya, biasanya ada yang langsung jawab. Ya kan? Pernah mendapati? Nggak pernah ya, karena nggak pernah di kelas ya. Kalian tiba-tiba udah lewat Zoom ya? Ya, mungkin waktu SMA deh. Waktu SMA itu kalau guru bertanya, kadang-kadang murid ada yang langsung jawab ya. Teman-teman langsung jawab gitu. Nah, itu yang tadi yang pertama. Jadi tanpa berpikir dulu, langsung jawab. Langsung buat keputusan, langsung jawab. Ya bisa benar, bisa salah ya jawabannya ya. Namanya juga spontan gitu kan. Tapi ada juga yang menyadari dulu. Oh, pertanyaannya ini. Lalu mencoba mengkait-kaitkan gitu kan. Nah, itu yang tadi yang aware. Dan seterusnya, tahap-tahapannya itu sampai akhirnya mungkin kalian ada yang
memikir-mikirkan dulu, kemudian mengingat kembali permasalahan yang mirip, tapi menghadapinya di waktu yang lalu gitu ya. Lalu ditimbang-timbang, akhirnya baru menjawab. Jadi setelah ada 10 orang yang jawab, ini orang yang terakhir ini orang yang reflektif tadi ya. Jadi melihat kembali semuanya, mungkin dicocokkan dengan pengalaman sebelumnya, sudah pernah nih gurunya ngasih permasalahan ini mirip lah dengan yang dulu itu pernah ini minggu lalu misalnya gitu ya. Lalu dilihat kembali cara-caranya yang dulu kayaknya cocok ini. Lalu baru disampaikan ya. Ada toh yang kayak gitu? Di kelas tuh pasti ada yang orangnya reflektif, ada yang enggak gitu kan, beda-beda. Nah, itu karena orang juga menggunakan metakognisinya ini dengan cara yang berbeda. Nah, setelah tahu mungkin kalian akan pasti menggunakan ya. Jadi yang namanya metakognisi itu ya melihat kembali cara-cara yang digunakan. Misalnya kalau problem solving biasanya kan melihat masalahnya dulu ya, memahami masalah ya. Kalau ada soal cerita biasanya apa yang kalian lakukan? Baca dulu gitu ya. Memahami soalnya dulu. Memahami soalnya apa dulu. Apa yang diketahui, terus? Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Dijawab. Langsung dijawab ya. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kadang-kadang soal itu ada yang diketahui itu belum tentu untuk menjawab. Ya kan? Kadang-kadang yang diketahui itu ada yang untuk mengganggu. Pernah nggak ketemu soal begitu? Untuk mengganggu, sebenarnya maksudnya bukan mengganggu ya, tapi untuk menguji. Kalian itu paham atau tidak gitu. Apakah semua data yang ada di masalah itu digunakan atau tidak? Kadang-kadang ada itu dibuat begitu supaya orang kelihatan yang sungguh paham dengan yang asal masukin aja. Kan kadang-kadang oh ini rumusnya si ini ya, rumus ini langsung semua angka dimasukkan gitu ya. Kadang-kadang. Tapi kan ada juga yang dipikirkan dulu rumusnya ini itu berarti yang digunakan data yang ini. Yang ini nggak kepake ya. Mungkin bingung sampai selesai ya. Kenapa kok ada data itu muncul ya? Padahal ternyata nggak kita butuhkan dalam menyelesaikannya gitu. Nah, lalu setelah selesai, setelah diketahui yang ditanyakan apa, kan pasti harus memikirkan strateginya ya. Oh, ini diselesaikan dengan cara apa ya? Pakai rumus yang mana ya? Mengapa kok saya memakai rumus itu ya? Gitu. Lalu baru diselesaikan. Ya. Jadi proses yang tadi mengatakan Angel bilang dijawab, waktu mau dijawab itu ada prosesnya dulu. Memikirkan strateginya. Mau pakai prinsip apa, atau rumus apa, atau pakai definisi apa, pakai pengertian-pengertian yang mana, kayak gitu kan. Lalu baru diselesaikan. Nah, setelah diselesaikan, kadang-kadang kalau sudah ketemu jawabannya langsung pergi ya. Nah, itu yang belum menggunakan metakognisi. Kalau menggunakan metakognisi, setelah ketemu jawabannya, lalu looking back. Nah, dilihat kembali. Apakah proses berpikirmu tadi sudah benar? Nah, dilihat kembali, diketahuinya tadi udah benar belum? Ditanyakannya udah benar belum? Gitu kan, dilihat lagi. Itu namanya metakognisi. Ya. Jadi melihat kembali cara berpikirmu, proses berpikirmu, dan apa yang kamu dapatkan, itu namanya metakognisi. Kalau kognisinya kan ketemu jawabannya ya. Jawabannya ketemu suatu nilai tertentu, itu kognisinya. Telah menyelesaikan permasalahan, itu kognisinya. Nah, metakognisinya adalah melihat kembali apakah sudah benar. Gitu. Semakin jelas ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang kedua. Kita masih ada waktu untuk kelompok yang ketiga, kelompok konstruktivisme. Ya. Kelompoknya siapa ini? Oke.
Silakan. Sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, kelompok kami membahas konstruktivisme. Nah, menurut kalian apa itu konstruktivisme? Boleh diperkenalkan dulu? Maaf, Bu. Ya. Jadi kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Dominika Eka Ayu, saya sendiri Edward Geris Bidata Pona, panggilan Ebit, Cecilia Nau, dan Stefanus Albert. Sekian perkenalan dari kami. Membahas tentang konstruktivisme. Jadi kata konstruktivisme ini tentu saja familiar dengan kita. Mungkin juga ada yang tidak familiar dengan kata ini. Namun jika dikaitkan, dia mempunyai hubungan dengan kata kontraktor atau konstruksi. Nah, kata ini sebenarnya itu merupakan arti dari membentuk atau membangun. Nah, bagaimana hubungannya dengan pembelajaran? Nah, jadi hubungan dengan pembelajaran, konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Jadi hal yang perlu digarisbawahi adalah mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Kemudian konstruktivisme ini bersifat generatif. Nah, apa itu generatif? Yaitu tindakan menciptakan sesuatu dari apa yang dipelajari. Jadi dia ini bukan merupakan gagasan baru, tetapi apa yang sudah diterima dan dibina dan diperbarui terus, sehingga dia merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Nah, konstruktivisme ini tidak terjadi jika tanpa ada interaksi. Nah, untuk itu peran seorang pengajar yaitu berfungsi sebagai fasilitator, yaitu yang membantu pembelajar dengan pemahamannya. Jadi dia bukan secara absolut memberikan transfer pengetahuan, tetapi dia sebagai penyedia, fasilitator. Kemudian konstruktivisme ini menyatakan bahwa pengetahuan yang kita peroleh adalah hasil konstruksi kita sendiri. Maka sangat kecil kemungkinan adanya transfer pengetahuan dari seseorang kepada orang lain secara utuh. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini? Artinya, ketika saya memberikan pemahaman atau materi tentang konstruktivisme ini, tidak mungkin teman-teman menerima secara keseluruhan, kata demi kata. Karena setiap orang mempunyai skema terhadap apa yang diketahuinya, mempunyai pemahaman terhadap apa yang diterimanya. Nah, ini yang disebut konstruktivisme. Kita lanjut. Konstruktivisme menurut Lev Semenovich Vygotsky. Jadi Vygotsky ini merupakan seorang kelahiran Rusia sekitar tahun 1896. Mungkin saya belum lahir. Teori Vygotsky ini menitik beratkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal, kultural historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Jadi dia lebih menitik beratkan interaksi seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Nah, apa itu kultural historis? Jadi di sini dia menonjolkan pemikiran bahwa pembelajar dan pengembangan tidak dapat dipisahkan konteksnya. Jadi keduanya saling bertautan. Jadi sekolah bukan hanya sekedar kata atau sebuah struktur fisik, tetapi juga sebuah institusi yang berupaya mendukung pembelajaran dan kewarganegaraan. Lanjut, yang kedua itu individual. Nah, faktor individual atau keturunan juga mempengaruhi perkembangan. Nah, di sini Vygotsky tertarik kepada anak-anak dengan kelainan-kelainan mental. Jadi ia yakin bahwa orang yang mempunyai karakteristik seperti ini, mereka mewarisi lintasan-lintasan gerak pembelajaran yang berbeda dengan anak-anak yang tidak mengalami keterbatasan-keterbatasan seperti itu. Misalnya, mereka
meskipun ada yang misalnya keterbatasan dalam berbicara, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk gestur tubuh, artinya mempraktek menuangkan bahasanya dalam bentuk gerak tubuh. Nah, ini yang disebut faktor individual. Kemudian faktor interpersonal, artinya interpersonal ini artinya antar pribadi. Jadi Vygotsky menganggap bahwa lingkungan sosial sangat penting bagi pembelajaran dan berpikir bahwa interaksi sosial mengubah atau mentransformasi pengalaman belajar. Jadi kita tidak mungkin berkembang atau pengetahuan itu tidak mungkin dapat berkembang secara atau memperbarui atau istilah kita itu update jika tanpa ada interaksi antar pribadi. Nah, ini yang disebut faktor interpersonal. Kemudian lanjut pada teman yang berikut. Saya silakan. Selanjutnya ada aplikasi dalam teori Vygotsky. Dalam sebuah situasi pembelajaran, seorang guru mula-mula mengerjakan sebagian besar tugasnya. Baru setelah itu, ia dan para siswa berbagi tanggung jawab. Ketika siswa sudah semakin kompeten, guru tersebut perlahan-lahan menarik pemberian bantuan pengajarannya sehingga siswa dapat melakukan tugasnya sendiri. Yang kedua ada pengajaran timbal balik atau reciprocal teaching. Pada awalnya, guru menampilkan model-model aktivitasnya. Kemudian, guru dan siswa bergiliran menjadi guru. Jika siswa belajar membuat pertanyaan saat pelajaran kemahiran membaca, rangkaian pelajarannya dapat mencangkup guru yang mencontohkan strategi pengajuan pertanyaan untuk mengetahui level pemahaman. Yang ketiga ada kerjasama atau kolaborasi dengan teman sebaya atau peer collaboration yang mencerminkan pandangan tentang aktivitas kolektif. Ketika para siswa bersama teman-teman sebayanya bekerja sama, mengerjakan tugas-tugas, interaksi sosial yang mereka jalani dapat berperan sebagai fungsi pengajar. Lanjut. Konsep umum pendekatan konstruktivisme. Yang pertama ada pelajar mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Yang kedua, membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Yang ketiga, bahan pengajaran yang disediakan berkaitan dengan pengalaman belajar. Yang keempat, membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajar terdahulu dan pembelajar terbaru. Yang kelima, pelajar aktif, membina pengetahuan dan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Dan yang keenam, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Lanjut. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada orientasi. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam suatu topik. Yang kedua ada elisitas. Mahasiswa dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada restrukturisasi ide. Ada klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman lewat diskusi ataupun pengumpulan ide. Yang kedua, membangun ide yang baru apabila ide-ide tersebut bertentangan dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, mengevaluasi ide baru yang didapat dengan melakukan eksperimen. Lanjut. Penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh mahasiswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapi, sehingga menjadi lebih baik jika diterapkan dalam berbagai macam kondisi. Yang terakhir ada review. Seseorang selama proses pengaplikasian pengetahuannya perlu adanya revisi gagasan yang dipakai dengan menambahkan suatu keterangan
atau mengubahnya menjadi lebih lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Model belajar konstruksivisme. Yang pertama, belajar aktif. Cara belajar siswa aktif atau CBSA. Belajar aktif merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Yang kedua, belajar mandiri. Ciri utama pengembangan belajar mandiri adalah peningkatan keterampilan dan kemampuan mahasiswa untuk melakukan proses belajar mandiri. Yang kedua, mahasiswa tidak tergantung pada dosen dan teman kelasnya. Yang ketiga, belajar kooperatif dan kolaboratif. Kooperatif berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan kolaboratif berarti bersifat kerja bersama sebagai aliansi strategis. Selanjutnya, yang keempat, generative learning. Mahasiswa bukan pasif, melainkan mahasiswa aktif berpartisipasi dalam proses belajar dan berpartisipasi aktif dalam mengonstruksi informasi yang ada sekitarnya, sehingga dosen harus meminta mahasiswa untuk menghasilkan sendiri makna dari informasi yang diperolehnya. Yang kelima, cognitive model. Problem based learning berfokus pada penyajian suatu permasalahan kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan investigasi berdasarkan teori, konsep, prinsip yang dipelajari dari berbagai bidang ilmu. Yang keenam, cognitive model. Pembelajaran kognitif strategis didefinisikan sebagai kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan. Yang pertama, konstruktivisme mengarah pada sintesis rasionalisme, empirisme, relativisme, dan nativisme. Konstruktivisme mempengaruhi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dalam mengembangkan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran atau pembentukan pengetahuannya sendiri. Peran dosen dalam konstruktivisme adalah sebagai mediator dan fasilitator dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang relevan, kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan mahasiswa, serta memonitor dan evaluasi pemikiran mahasiswa. Bercirikan orientasi fasilitas, restrukturasi ide, penggunaan ide dalam berbagai situasi, review, dan revisi. Model pembelajaran konstruktivisme antara lain belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif, pembelajaran kognitif yang terdiri dari model problem-based learning dan kognitif strategis. Dan sehabis ini akan ada video dari kita. Videonya memang tidak bersuara ya? Sepertinya Ebit mematikan mikrofonnya. Oh iya benar.
Baik, terima kasih untuk kelompok konstruktivisme ya. Tadi Ibu kok tidak menemukan ada istilah scaffolding ya di kelompok ini ya, dalam presentasi tadi. Betul ya? Betul. Iya, Ya. betul. Nah, nanti coba mencari referensi tambahan. Jadi dalam rangka mengkonstruksi, tadi sudah bagus ya, mengkonstruksi sendiri, itu memang dipengaruhi juga selain persepsi sendiri, tadi yang dibilang skemata gitu ya, kesan yang sudah dimiliki, persepsi terhadap sesuatu, tetapi ada juga yang dinamakan scaffolding. Scaffolding itu bantuan. Tadi sebenarnya ada istilah bantuan, tapi mungkin munculnya di implementasi. Tadi Ibu melihat itu, tapi harusnya di teorinya ada juga ya. Jadi justru di implementasi ada, di teorinya harusnya ada. Jadi ada scaffolding, itu adalah bantuan yang diberikan oleh guru. Bisa guru sebenarnya, bisa guru, bisa teman. Jadi kalau misalkan kalian dalam diskusi kelompok, ada namanya juga pemagangan ahli. Jadi yang belum muncul ada dua hal yang sosiokultural tadi kayaknya sudah ada ya. Pemagangan, jadi ada ahli yang sudah lebih tahu tentang hal itu, dan scaffolding ya, dua item ini yang tadi belum muncul di teorinya ya. Itu perlu nanti ditambahkan. Juga ada beberapa typo yang nanti cek ya, beberapa typo dalam PPT-nya tadi yang mungkin akan mengganggu ketika kita membaca ulang ya. Jadi nanti sebelum diupload, direvisi, ditambahkan itu. Juga ditambahkan implementasi yang contoh konkretnya ya. Ini termasuk kelompok 2 tadi ya, Ibu belum menyampaikan. Kelompok yang kedua tadi metakognisi ya. Kelompok metakognisi tadi Ibu baru mengkonfirmasi saja ya, belum menambahkan. Jadi untuk dua kelompok yang terakhir ini juga berilah satu contoh konkret dalam pembelajaran ya, pembelajaran matematika boleh. Implementasi dari teorinya itu seperti apa, metakognisi bagaimana, kemudian yang konstruktivismenya ini bagaimana. Tadi kedua kelompok ini sudah memberikan contoh langkahnya, tapi belum konkret ya. Jadi perlu diberikan secara konkret itu bagaimana. Cukup jelas teman-teman? Oke, kita beri applause untuk ketiga kelompok ini ya. Ya. Juga pakai ini deh. Nah. Ya. Nggak bisa dua ya. Oke. Terima kasih untuk tiga kelompok yang sudah mempresentasikan hari ini. Mungkin ada sedikit teknis yang Ibu perlu sampaikan ya, misalnya kita mau menampilkan video, termasuk juga PPT sih sebenarnya, itu lebih baik kita slideshow. Kalau PPT mungkin nggak terlalu mengganggu karena yang tampil semuanya adalah materi kita. Tapi kalau video, itu di sebelah kanannya biasanya ada video-video lain ya. Nah, itu ketika kalian share screen lalu menampilkan video, sementara di sebelahnya ada video lain, itu akan mengganggu, membuat orang yang melihat terdistraksi ya, tidak hanya melihat videomu, tapi lihat juga yang sebelahnya gitu. Apalagi kalau sebelahnya lebih menarik, waduh, nanti langsung nyari-nyari yang sebelahnya gitu ya. Karena yang sebelahnya itu belum tentu relevan. Karena tadi Ibu melihat seperti itu, yang video yang presenter kedua dan ketiga ya, itu nanti tolong langsung di full aja. Kalau full pasti kan semua video kalian ya. Nah, ini masalah teknis yang mungkin bisa diperbaiki di kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih. Kemudian nanti setelah kalian merevisi, memperbaiki sesuai dengan arahan yang Ibu berikan tadi, kalian bisa mengupload di forum LMS, Ibu sudah siapkan forumnya, dan teman-teman akan menanggapi secara umum ya. Maksudnya secara umum, tidak Ibu beri siapa yang harus menanggapi, tapi silakan
bisa menjadi pembahas, bisa menjadi penanya. Jadi misalkan menyebut nama, karena itu akan diperhitungkan secara individual ya, keaktifan secara individual. Sebut namanya, akan nanti kan forumnya akan sendiri-sendiri ya, forum dari 3 kelompok ini masing-masing. Misalkan ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2 misalnya. Menurut yang saya baca, saya temukan di artikel ini judulnya ini, linknya ini, itu dikatakan bahwa pemrosesan informasi itu begini loh, misalnya gitu. Nah itu untuk apa tujuannya? Melengkapi. Jadi kelompok yang punya materi itu akan bisa menambah referensinya, sehingga tulisannya akan menjadi lebih baik, ya. Itu kalau pembahasan tujuannya itu, jadi menambah referensi. Kalau menurut Ibu, pengalaman untuk mencari referensi sesuai dengan yang milik temannya itu akan membuat kalian lebih kreatif untuk cari referensi, karena kalian itu kegiatan mencari referensi ini akan berjalan terus sampai lulus ya. Jadi semakin sering kalian berlatih, kan biasanya kata kunci ini kok nggak keluar ya, cari kata kunci yang lain, nah kayak gitu ya. Jadi kalau artikel kalian bisa cari di Google Cendekia, itu banyak artikel di situ. Nah itu nanti akan membuat kalian semakin canggih ya, baca artikel intinya apa, yang menurut di artikel ini tuh pemrosesan informasi artinya ini, metakognisi artinya ini, kayak gitu ya, sehingga nanti kalian akan menjadi terbiasa. Kemudian yang bertanya juga begitu. Ketika mau bertanya tuh jangan, saya mau tanya ini artinya apa sih? Ya jangan gitu. Menurut pemahaman saya ini tuh adalah ini. Sebenarnya yang dimaksud kelompok bagaimana ya? Nah gitu. Jadi menunjukkan kalau kalian tuh sebenarnya sudah punya sesuatu tapi belum jelas gitu, sehingga bertanya. Atau boleh adu argumentasi. Misal kalau menurut kelompok kok ini nih begini ya, kalau menurut pendapat saya kok begini. Bagaimana penjelasan kelompok terhadap hal itu, misalnya gitu. Jadi menunjukkan kalau kalian tuh punya sesuatu dulu gitu untuk membahas maupun untuk bertanya, sehingga itu critical thinking kalian akan diolah, sekalipun ini mungkin kalau dilihat cuman kuliah psikobel gitu ya, cuman kuliah yang baca-baca aja udah tahu, yakin udah tahu ya. Nah itu critical thinkingnya dipakai supaya kalian sungguh-sungguh menjadi lebih paham terhadap hal ini ya. Jadi siapapun diundang untuk mengomentari dan untuk bertanya ya. Nah nanti kelompok yang dikasih pembahasan jangan cuma bilang baik terima kasih Albert misalnya ya, enggak cukup, harus komen terhadap pembahasan dia itu ya. Itu menunjukkan critical thinkingmu gitu ya, kalau mengkritisi juga pendapat teman yang memberikan tanggapan itu gitu ya. Jelas ya? Oke, Ibu akan beri waktu. Dari yang kemarin itu masih belum cukup banyak respon ya. Jadi Ibu beri waktu yang mungkin sampai sebelum minggu depan, sebelum hari Kamis depan, sampai dengan Rabu, kalian masih bisa memproses di forum ya, supaya lebih banyak elaborasinya. Begitu teman-teman? Cukup jelas ya? Baik. Cukup jelas, Bu. Ya, baik. Jelas, Bu. Terima kasih. Untuk hari ini kalian sudah berusaha untuk berproses dengan baik. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Atau misalkan ada pertanyaan yang sangat mendesak bisa ditanyakan. Tidak ada. Oke, baik. Kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, supaya bisa berproses dengan lebih nyaman dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa gembira ya, setiap saat untuk lebih meningkatkan imun tubuh kita ya. Baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Ibu minta bantuan Monica Alicia.
Iya, Ibu. Baik. Mari teman-teman dan Bu Hani, sebelum kita menutup perkuliahan pada sore hari ini, kameranya belum. Doa. Iya. Kita tutup dengan doa. Doa saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kami sekarang dan yang akan datang. Ya Bapa, kami akan meneruskan kegiatan kami masing-masing, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih, Monik. Selamat sore teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sore Bu, terima kasih.